Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8A yang beranggotakan Raffi Mulia Usodo, Indah Mutiara Sari, Rifki Aufa Edrianata, dan Rizky Putra Perdana akan menjelaskan mengenai praktikum seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Seleksi ternak merupakan suatu pemilihan ternak yang dilakukan sebelum dilakukannya perkawinan pada ternak. Seleksi ternak bertujuan untuk meningkatkan mutu genetik dan menghasilkan bibit yang unggul. Pada seleksi ternak, terdapat kriteria tertentu untuk memilih ternak yang baik dalam ternak jantan maupun betina. Sinkronisasi birahi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyamakan birahi pada ternak betina. Sinkronisasi birahi dilakukan dengan menggunakan spons yang diberi hormon progesteron, kemudian dimasukkan ke dalam organ reproduksi betina selama 14 hari. Penggunaan spons yang diberikan hormon progesteron ini dilakukan untuk menekan hormon estrogen. Kemudian ketika spons yang diberi hormon progesteron ini dicabut, maka hormon estrogen akan meningkat dan terjadi birahi. Birahi merupakan suatu proses di mana ternak betina menginginkan sebuah perkawinan, di mana hormon estrogen pada ternak ini berada pada puncaknya. Ketika birahi, ternak akan memunculkan sifat fisik yang akan menandakan ternak tersebut birahi seperti vulva yang berwarna kemerahan, keluarnya lendir pada vagina, kemudian akan terjadi tanda-tanda ternak birahi. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Perdana dan di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari praktikum acara 3 ini. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari praktikum seleksi ternak dan sinkronisasi birahi adalah untuk mengetahui parameter seleksi ternak dan dapat melakukan seleksi ternak untuk memilih indukan yang unggul. Dapat mengetahui tahapan sinkronisasi birahi, serta dapat mengetahui kondisi birahi ternak setelah disinkronisasi birahi. Adapun manfaat dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat mengetahui fungsi dari seleksi ternak dan juga sinkronisasi birahi. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tahap sinkronisasi birahi dan dapat mempraktikkan pemasangan spons pada betina. Alat-alat yang dibutuhkan yakni pipa aplikator, pipa pendorong, serta bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah spons yang telah diolesi dengan hormon progesteron, betadin, alkohol, serta lubrikan 3. Praktikum seleksi ternak dan sinkronisasi birahi ini bertempat di kandang unggas serta kandang kambing di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, mekanismenya dilakukan secara daring dengan praktikan menonton video yang telah diunggah di YouTube oleh asisten dan kemudian praktikan memahami serta membahas tentang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Perdana dan di sini saya akan menjelaskan seleksi ternak kambing jantan dan betina. Ternak kambing jantan yang sehat dapat dilihat dari matanya yang cerah, tidak adanya cacat pada tubuh, perawakan tubuh yang baik, kaki yang kuat digunakan untuk mounting, dan organ reproduksi atau testis yang simetris dan ukurannya besar. Hal ini mengindikasikan bahwa ternak dapat memproduksi spermatozoa dengan jumlah yang tinggi. Memiliki libido yang normal, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Libido yang terlalu tinggi dapat mengurangi produktivitas ternak jantan. Hal ini disebabkan karena spermatozoa yang belum matang sudah dikeluarkan, sehingga dapat mengurangi kualitas spermatozoa tersebut. Sedangkan libido yang terlalu rendah menyebabkan kambing jantan tidak dapat melakukan perkawinan. Kambing jantan sehat juga dapat dilihat dari body condition score-nya.
Body condition score yang normal untuk kambing jantan adalah di antara 2,5 sampai 3,5. Jika body condition score sampai di bawah 2, hal ini berarti menunjukkan masalah manajemen atau masalah kesehatan. Umur kambing jantan yang baik digunakan untuk reproduksi yaitu 12 bulan dan poel 1. Kambing betina yang sehat dapat dilihat dari matanya yang cerah, punggung lurus, badan berisi, dan tidak adanya cacat di tubuh. Kambing betina yang sehat memiliki ambing yang simetris dan berjumlah sepasang, serta memiliki 2 puting. Ukuran ambing yang besar menandakan produktivitasnya yang baik, sehingga anak-anaknya mendapat nutrisi yang cukup. Body condition score yang baik pada betina nilainya berkisar antara 3 sampai 3,5. Betina dengan body condition score ini baik digunakan sebagai penghasil susu dan induk. Jika body condition score kurang dari 3, akan meningkatkan kemungkinan abortus, karena induk tidak dapat mencukupi nutrisinya sendiri, apalagi nutrisi anaknya. Body condition score yang baik juga berpengaruh terhadap sistem reproduksi. Sistem reproduksi yang baik akan mempercepat uterus dan kebuntingan. Body condition score ini dapat dipengaruhi oleh pakan yang berkualitas, sehingga reproduksi berjalan dengan baik dan produksi susu meningkat. Induk betina yang ideal digunakan untuk reproduksi berumur minimal 12 bulan dan poel 1. Pada seleksi ternak unggas kali ini saya menggunakan ayam jantan. Ini dapat dilihat jenggernya berwarna merah, lalu paruhnya tidak bengkok, kemudian kakinya kokoh dan kuat, lalu sayapnya mengkilap dan simetris. Lalu di bagian ini vulvanya dapat terlihat papila dengan jelas. Selanjutnya seleksi ternak unggas betina saya menggunakan ayam jantan betina. Di sini dapat dilihat jenggernya berwarna merah, lalu paruhnya tidak bengkok, lalu sayapnya mengkilap dan simetris, kakinya kokoh dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Munawisodo dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi birahi. Apa sih itu sinkronisasi birahi? Sinkronisasi birahi yaitu salah satu pengendalian birahi yang dilakukan pada sekelompok ternak betina dengan cara memanipulasi mekanisme hormonal. Nah, mekanisme hormonal ini bertujuan agar birahi terjadi serentak dalam kurun waktu 2-3 hari. Nah, tujuannya apa sih sinkronisasi birahi itu? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan seluruh ternak mencapai birahi dengan waktu yang telah diketahui serta ditentukan. Nah, selain itu tujuannya untuk menghasilkan angka kebuntingan yang sebanding atau yang lebih baik dibanding sekelompok ternak yang tidak dikawinkan. Sinkronisasi birahi terbagi menjadi 2, yaitu sinkronisasi dipercepat, yaitu menghilangkan koprosrotium untuk mempercepat penghasilan hormon FSH. Nah, untuk dipercepat ini bisa ditambahkan hormon prostaglandin F2 alfa dan progesteron yang disuntikan secara intramuskular, serta menambahkan hormon estrogen pada spons. Nah, yang kedua yakni sinkronisasi diperlambat, yakni dengan menunda terjadinya birahi agar terjadi secara bersamaan dengan ternak birahi yang birahinya paling akhir. Nah, sinkronisasi diperlambat ini bisa dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon progesteron yang disuntikan secara intramuskular, pemberian FDA secara intravaginal, dan pemberian medroksiprogesteron asetat secara intravaginal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfa Indrianata. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan serta langkah-langkah dalam sinkronisasi birahi. Yang pertama, saya akan menjelaskan alat yang digunakan dalam sinkronisasi birahi. Yang pertama adalah pipa aplikator yang sudah dipotong melintang dengan sudut 45 derajat dengan ujung yang tumpul.
dengan tujuan ketika masuk dalam vulva tidak melukai vagina dan aman. Yang kedua ada pipa pendorong yang berfungsi untuk mendorong spons yang sudah masuk ke dalam pipa aplikator. Ya, selanjutnya bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada spons yang telah ditetesi hormon progesteron. Cara membuat spons ini adalah dengan cara memotong spons dengan ukuran 4 x 4 cm dan dibentuk tumpul agar lebih sesuai dan nyaman pada saat dimasukkan ke dalam vagina. Spons yang telah terbentuk kemudian dikaitkan dengan tali nilon dengan panjang 20 cm. Selanjutnya spons dicuci dan dikeringkan. Ya, setelah spons kering ditetesi larutan hormon progesteron. Kemudian dikeringkan lagi. Spons yang ditetesi hormon progesteron berfungsi untuk menahan siklus birahi pada ternak betina. Bahan selanjutnya yang digunakan ialah betadin. Betadin sendiri berfungsi untuk berjaga-jaga apabila terdapat luka ketika pengaplikasian alat. Betadin ini akan menjadi antiseptik. Betadin sendiri pengaplikasiannya dioleskan pada ujung spons. Ada juga alkohol yang berfungsi untuk mensterilkan alat. Yang terakhir ada lubricating gel yang berfungsi untuk pelicin pada saat memasukkan pipa aplikator pada saluran reproduksi betina. Persiapan yang harus dilakukan sebelum sinkronisasi birahi dilakukan pada ternak adalah yang pertama kita membersihkan tangan menggunakan alkohol secara merata. Setelah itu kita oleskan lubricating gel pada pipa aplikator secara merata. Setelah itu kita oleskan betadin pada spons. Setelah itu kita masukkan ke pipa aplikator. Dan kita dorong menggunakan pipa pendorong sampai ujung, hampir keluar. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk sinkronisasi birahi yaitu vulva dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol. Selanjutnya pipa aplikator dimasukkan ke dalam vagina melalui vulva dengan cara menyamping ke kanan atau ke kiri, jangan ke atas atau ke bawah karena dapat melukai vulva dan juga vagina. Setelah itu kita masukkan pipa aplikator secara perlahan sampai mentok. Setelah itu kita dorong spons menggunakan pipa pendorong secara perlahan. Setelah terdorong dan keluar, kita tarik pipa pendorong. Setelah itu kita tarik pipa aplikator yang sudah ada di dalam vagina secara perlahan. Dari pipa aplikator yang sudah ditarik dari dalam vagina terdapat tali yang keluar dari vulva. Hal ini bertujuan agar spons bisa ditarik kembali dan tidak melekat pada vagina. Spons akan bertahan selama 2 minggu dengan harapan dapat dicabut bersama sehingga birahi dapat terjadi secara bersamaan. Hormon progesteron yang ada di dalam spons akan membuat hormon estrogen turun
sehingga tidak akan timbul birahi. Dan langkah yang terakhir yaitu kita tunggu selama 14 hari. Setelah 14 hari, spon yang kita masukkan ke dalam vulva tadi kita lepaskan dari vagina dengan mensterilkan vulva terlebih dahulu menggunakan alkohol. Kemudian kita tarik benang yang keluar dari vulva tersebut dengan cara kita melilitkan tali pada jari tangan. Kemudian kita tarik secara perlahan. Penarikan diusahakan jangan terlalu ke atas atau ke bawah karena dapat menimbulkan luka pada vulva. Pencabutan spon diharapkan agar tingkat hormon progesteron turun sehingga hormon estrogen dapat naik secara bersamaan sehingga akan timbul birahi secara bersamaan pada ternak dalam waktu 2-3 hari ke depan sehingga ternak dapat dikawinkan secara bersamaan. Dari hasil pembahasan yang telah disampaikan oleh kelompok kami dapat disimpulkan bahwa seleksi ternak secara umum dapat dipertimbangkan dari beberapa aspek yaitu body condition score atau BCS, postur tubuh yang baik, dan kesehatan ternak yang dapat dilihat dari mata cerah, punggung lurus, badan berisi, serta tidak cacat. Khusus untuk ternak jantan, ukuran serta produksi spermatozoa menjadi pertimbangan dan untuk ternak betina, bentuk ambing menjadi pertimbangan. Selain itu dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi birahi merupakan perlakuan yang dapat memanipulasi mekanisme hormonal pada betina yang bertujuan untuk menyertakan birahi agar dapat dilakukan inseminasi buatan atau IB dalam waktu bersamaan. Saran dari praktikum seleksi ternak dan sinkronisasi birahi yaitu agar mempelajari karakteristik seleksi ternak, jantan, dan betina serta cara melakukan sinkronisasi birahi agar dapat memilih bibit ternak yang unggul dan melakukan inseminasi buatan dengan baik. Sekian penjelasan yang telah kami paparkan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.